Teknologi Transplanter. Kami dari kelompok 6 Sistem Inovasi Agribisnis B yang terdiri dari Regita Febrianti dengan NPM akhir 012, Rini Tajiatun Nafsi dengan NPM akhir 002, Rival Fadilah dengan NPM akhir 108, serta Fahira Maharani dengan NPM akhir 083. Nah, kenapa ya bisa ada teknologi transplanter? Dan apa sih teknologi transplanter itu? Mari kita simak. Salah satu masalah yang sering dihadapi petani padi di Kabupaten Magelang adalah keterbatasan jumlah tenaga buruh tanam padi. Akibat dari hal ini, masa tanam padi seringkali terlambat karena untuk mulai tanam harus menunggu adanya buruh tanam. Penanaman padi pada akhirnya menjadi tidak serentak, terlambat, dan pada akhirnya tingkat produksi padi bisa terancam menurun. Untuk itu, sudah saatnya kita melakukan mekanisme pertanian, khususnya penggunaan rice transplanter atau mesin tanam padi dalam budidaya padi di Kabupaten Magelang. Mesin transplanter ini memiliki beberapa komponen-komponen. Yang pertama, traveling device, yaitu berfungsi untuk menggerakkan transplanter ke depan dan belakang. Yang kedua, feedling device yang terdiri dari seedling tray yang berfungsi sebagai tempat meletakkan persemaian yang akan ditanam. Kemudian ada sliding stopper berfungsi sebagai alat penahan persemaian yang terdapat pada seedling tray. Kemudian ada sliding feeding valve untuk menggerakkan sliding tray ke kanan dan ke kiri agar pengambilan persemaian menjadi merata. Kemudian yang ketiga yaitu planting device yang terdiri dari planting arm yang berfungsi menggerakkan garpu penanam atau planting fork. Kemudian ada planting fork sebagai alat pengambilan bibit persemaian dari seedling tray. Dan ada juga operating device yaitu alat pengendalian operasi yang terdiri atas motor, kopling, gas, persneling, dan rem. Nah, bagaimana sih kemampuan dari teknologi transplanter ini? Jenis mesin tanam bibit padi secara umum ada dua jenis mesin yang dibedakan berdasarkan cara penyemaian dan persiapan bibit padinya. Yang pertama yaitu mesin yang memakai bibit yang ditanam atau disemai di lahan. Nah, mesin ini memiliki kelebihan, yaitu dapat dipergunakan tanpa harus menggunakan cara persemaian bibit yang biasa dilakukan secara tradisional sebelumnya. Namun demikian, waktu yang dibutuhkan untuk mengambil bibit cukup lama, sehingga kapasitas kerja total mesin menjadi kecil. Yang kedua adalah mesin tanam yang memakai bibit secara khusus, disemai pada kotak khusus. Mesin jenis ini mensyaratkan perubahan total dalam pembuatan bibit. Persiapan harus dilakukan pada kotak persemaian bermedia tanah, dan bibit dipelihara dengan penyiraman, pemupukan, hingga pengaturan suhu. Nah, persemaian dengan cara ini di Jepang banyak dilakukan oleh pusat koperasi pertanian, sehingga petani tidak perlu repot mempersiapkan bibit padi secara sendiri. Penyemaian bibit dengan cara ini dapat memberikan keseragaman pada bibit dan dapat diproduksi dalam jumlah yang besar. Mesin ini dapat bekerja lebih cepat, akurat, dan stabil. Bila dilihat dari jenis sumber tenaga untuk menggerakkan mesin, terdapat 3 jenis mesin tanam bibit, yaitu alat tanam yang dioperasikan secara manual, mesin tanam yang digerakkan oleh traktor, dan mesin tanam yang memiliki sumber tenaga sendiri. Mesin yang diproduksi oleh IRRI atau beberapa produksi Cina adalah tipe manual. Semua jenis mesin produksi Jepang dan beberapa produksi Cina memiliki sumber tenaga sendiri. Mesin yang digerakkan oleh traktor sebelumnya diproduksi di Jepang, tetapi belakangan ini sudah jarang dipergunakan. Berdasarkan sistem pendukungnya, mesin ini dapat dibedakan menjadi yang bergerak dengan roda dan yang bergerak dengan roda dan dilengkapi dengan papan pengapung. Berikut merupakan beberapa jenis mesin tanam bibit padi. Yang pertama, mesin tanam bibit padi dari Jepang. Sekarang ini, semua jenis mesin tanam bibit padi di Jepang adalah berpenggerak sendiri
dioperasikan dengan cara dituntun atau dikendarai. Nah, jenis mesin yang dituntun umumnya memiliki alur tanam 2 hingga 6 alur. Sedangkan tipe yang dikendarai memiliki 4 hingga 12 alur tanam dalam sekali lintasan penanaman. Jarak antar alur tanam dibuat tetap yaitu 30 cm dan jarak antar bibit dalam alur dapat disesuaikan antara 11 hingga 18 cm. Bibit yang umum dipergunakan memiliki tinggi atau panjang 10 hingga 30 cm, memiliki 2 hingga 5 daun. Nah, jumlah bibit yang ditancapkan pada setiap titik adalah 3 hingga 5 bibit. Kecepatan penanaman yaitu sekitar 20 titik per menit per alur. Bila sebuah mesin dapat menanam dalam 4 alur dengan jajar antar alur 40 cm dan jarak antar titik tanam 16 cm, maka akan dibutuhkan waktu tanam selama 4 jam untuk setiap hektar. Namun dalam kenyataannya, waktu juga dibutuhkan untuk berkelok, menambah bibit, dan lain-lain. Maka waktu yang digunakan untuk menanam adalah hanya sekitar 60 hingga 80%. Atau dengan kata lain, kapasitas tanam menjadi 5 hingga 7 jam per hektar. Kegagalan pencapaian bibit sekitar 1% dalam bentuk rusak tercabik, terbenam, atau mengapung. Pembuatan bibit padi dilakukan dengan menyemaikan 200 gram benih dalam kotak berukuran 60 x 30 x 3 cm. Benih ini disemai di dalam ruang gelap hingga berkecambah. Kemudian diberikan sinar matahari selama 2 hari hingga berwarna hijau merata. Setelah itu, bibit dipelihara hingga ukuran atau ketinggian yang diinginkan. Di pusat pembibitan padi di Jepang, bibit untuk lahan seluas 50-200 hektar atau sekitar 7.000 hingga 30.000 kotak dibuat dengan seragam, di mana di dalamnya juga dilengkapi dengan proses disinfektan benih, pencampuran pupuk, pengepakan media tanam ke kotak semai bibit, kendali suhu, penyemprotan, dan yang lainnya. Yang kedua, mesin tanam bibit padi dari Cina. Di Cina, terdapat mesin tanam bibit padi jenis manual dan berpenggerak sendiri. Untuk jenis yang dikendarai memiliki 3 roda dan dikemudikan melalui roda depan, juga dilengkapi dengan papan apung di bagian belakang. Nah, mesin ini dioperasikan oleh 3 orang, seorang sebagai pengemudi, 2 orang di belakang melakukan pengumpulan bibit ke kotak bibit. Tersedia dalam 12, 14, dan 18 alur tanam. Yang ketiga, mesin tanam bibit padi dari IRRI. Mesin ini dioperasikan secara manual, ditarik di atas papan luncur dengan 5 alur tanam. Dengan cara menarik stang kendali, mekanisme pengumpanan bibit dan penanaman sekaligus dioperasikan. Operator bergerak mundur sambil menggerak-gerakkan stang kendali. Bila terjadi kegagalan penancapan bibit, mekanisme penanaman dapat dioperasikan ulang pada lokasi yang sama. Lalu, bagaimana iklim dan infrastruktur yang digunakan dalam transplanter? Tanaman padi secara umum membutuhkan suhu minimum 11 derajat sampai 25 derajat Celcius untuk perkecambahan, 22 derajat sampai 23 derajat Celcius untuk pembungaan, 20 derajat sampai 25 derajat Celcius untuk pembentukan biji, dan suhu yang lebih panas dibutuhkan untuk semua pertumbuhan karena merupakan suhu yang sesuai bagi tanaman padi khususnya di daerah tropika. Nah, suhu udara dan intensitas cahaya di lingkungan sekitar tanaman berkolerasi positif dalam proses fotosintesis, yang merupakan proses pemasakan oleh tanaman untuk pertumbuhan tanaman dan produksi buah atau biji. Tanaman padi dapat tumbuh dengan baik di daerah yang berhawa panas dan banyak mengandung uap air dengan curah hujan rata-rata 200 mm per bulan atau lebih. Dengan ketinggian tempat berkisar antara 0 sampai 1500 meter dpl dan tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah sawah dengan kandungan fraksis pasir, debu, dan lempung dengan perbandingan tertentu dan diperlukan air dalam jumlah yang cukup dengan ketebalan lapisan atasnya sekitar 18-22 cm dengan pH 4-7.
Pertumbuhan tanaman sangat tergantung pada ketersediaan air dalam tanah. Daerah yang beriklim kering akan berpengaruh terhadap produksi padi. Sebaliknya, di daerah beriklim basah akan menyebabkan pertumbuhan padi mudah terserang penyakit yang disebabkan oleh cendawan. Air dibutuhkan tanaman untuk membuat karbohidrat di daun, menjaga hidrasi protoplasma, mengangkut makanan dan unsur mineral, dan mempengaruhi serapan unsur hara oleh akar tanaman. Lalu, bagaimana proses alih teknologi transplanter? Proses adaptasi transplanter oleh petani dapat bervariasi, tergantung pada faktor-faktor seperti lokasi, kondisi tanah, jenis tanaman, dan kemampuan teknis petani. Berikut adalah beberapa tahapan umum dalam proses adaptasi transplanter oleh petani. Yang pertama, penjelasan tentang teknologi transplanter. Petani perlu diberikan penjelasan tentang teknologi transplanter dan manfaatnya dalam penanaman tanaman. Penjelasan ini harus dilakukan secara menyeluruh dan mudah dipahami oleh petani. Kedua, demonstrasi penggunaan. Setelah penjelasan, petani harus diberikan demonstrasi penggunaan transplanter. Demonstrasi harus dilakukan secara langsung di lapangan sehingga petani dapat melihat secara langsung cara kerja dari transplanter ini. Yang ketiga, pelatihan teknis. Petani perlu dilatih tentang pengoperasian dan pemeliharaan transplanter. Pelatihan teknis ini akan membantu petani untuk mengatasi masalah yang mungkin terjadi selama penggunaan transplanter. Yang keempat, uji coba. Setelah pelatihan, petani dapat melakukan uji coba dengan menggunakan transplanter dalam skala kecil. Dalam uji coba ini, petani dapat mengevaluasi keefektifan transplanter dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil panen. Yang kelima, pengembangan kebiasaan baru. Petani perlu mengembangkan kebiasaan baru dalam menggunakan transplanter, termasuk mengubah cara mereka menanam tanaman dan menyesuaikan waktu penanaman dengan kondisi tanah dan cuaca. Yang keenam, evaluasi hasil. Setelah penggunaan transplanter dalam skala besar, evaluasi harus dilakukan untuk menentukan efektivitas alat tersebut dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil panen. Yang ketujuh, proses adaptasi transplanter oleh petani membutuhkan waktu dan kesabaran, karena dapat terjadi tantangan selama proses tersebut. Namun, dengan dukungan yang tepat dari pemerintah dan lembaga lainnya, petani dapat dengan mudah mengadopsi teknologi transplanter dan meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen mereka. Adaptasi transplanter atau mesin tanam padi telah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, seperti transplanter di Jawa Barat. Menurut data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Barat, penggunaan transplanter di wilayah ini mulai meningkat pada tahun 2018. Transplanter ini digunakan untuk menanam padi secara terpadu dengan sistem tanam padi jagung. Penggunaan transplanter ini dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam penanaman padi. Kemudian, transplanter di Jawa Tengah. Menurut data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, transplanter telah digunakan di beberapa daerah di Jawa Tengah, seperti Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Klaten. Transplanter ini digunakan untuk menanam padi secara otomatis dengan jarak tanam yang seragam dan mengurangi kerja keras petani. Selain itu, penggunaan transplanter di Sumatera Utara. Dan menurut data dari Dinas Pertanian Sumatera Utara, penggunaan transplanter di wilayah ini meningkat pada tahun 2019. Transplanter ini digunakan untuk menanam padi secara terpadu dengan sistem tanam jagung, kedelai, dan kacang hijau. Itulah beberapa daerah yang telah menggunakan teknologi transplanter. Semoga bermanfaat.